Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pemirsa kembali bersama saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pejabat bergaya hidup mewah. Dan seperti yang kita ketahui, gaya hidup mewah yang ditonjolkan para pejabat akhir-akhir ini mendapatkan sorotan warganet, sehingga tidak jarang unggahan tersebut dihapus agar para pejabat bebas dari masalah kode etik. Dan pemirsa, terakhir juga Kepala Bea Cukai Yogyakarta kedapatan menghapus unggahan berisi harta kekayaan dan kendaraan mewah dari akun Instagram miliknya. Pemirsa, bagaimana sebenarnya para pejabat hidup pada masa Rasulullah dan para sahabat? Langsung saja kita berbincang dan berdiskusi langsung dengan ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik hari ini. Alhamdulillah senantiasa sehat ya Pak Prof setiap harinya. Nah Pak Prof, tadi mengenai pejabat bergaya hidup mewah. Sebetulnya seperti apa sih para pejabat yang hidup pada masa Rasulullah dan para sahabat? Ya, saya kira tidak usah terlalu jauh ya ke zaman Rasulullah, karena zaman itu mungkin agama itu masuk ke dalam sanubari mereka, menjadi iman, sehingga mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah untuk selalu hidup sederhana, tidak mewah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kamu dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan. Lalu yang sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Memang pada zaman dulu itu saya sudah katakan dari mulai Rasulullah SAW sendiri hidupnya sangat sederhana. Para sahabat juga hidup sederhana. Ketika mereka menjabat jadi khalifah ataupun menjadi gubernur, mereka memfokuskan diri pada kinerja, pada amanah yang diberikan pada mereka. Contoh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan walaupun kaya raya tetap dia berpenampilan sederhana, dan Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya pada zaman di pemerintah Indonesia juga banyak orang-orang yang sederhana dulu ya. Kayak tokoh-tokoh seperti kita dengar dulu bagaimana Kiai Agus Salim, ya, Perdana Menteri Syahrir, itu hidupnya sangat sederhana dulu. Lalu kesininya kita kenal dengan ada Insinyur Sutami, Menteri PU yang sangat sederhana. Dan banyak-banyak lagi yang mereka ketika menjabat menahan diri dan tidak kemaruk, tidak mampu kekayaan, karena mereka tahu bahwa kekayaan yang mereka peroleh dengan jalan yang tidak benar itu membahayakan dirinya, kesehatannya maupun membahayakan terhadap kehormatannya. Oleh karena itu para pejabat yang sadar seperti itu, mereka menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara maupun oleh agama. Kita tahu biasanya para pejabat itu kan gajinya terbatas ya. Salah seorang aparat negara itu tidak mungkin gajinya sampai miliaran, triliunan, itu tidak mungkin. Maka ketika dia mempunyai kekayaan yang nilainya sangat luar biasa, katakanlah 100 miliar, 200 miliar, itu sesuatu yang perlu dipertanyakan dari mana dapat uang itu, kekayaan itu. Ya kalau hibah dari mana, kalau warisan dari siapa, kalau memang hasil bisnis berupa apa, memang harus jelas. Oleh karena itu mungkin
Di sinilah perlu kesadaran para semua pihak untuk mengerem wala tusyribu, jangan berlebih-lebihan dalam hidupnya. Saya kira itu mungkin yang sebagai pembuka ya. Baik Pak Prof. Pak Prof, mengenai gaya hidup mewah seperti zaman sekarang ini kan khususnya para pejabat tentu dilirik gitu, dilihat oleh banyak pihak, apalagi netizen-netizen atau masyarakat Indonesia pada saat ini sangat-sangat pintar gitu dan mudah sekali mengatakan sesuatu hal yang mungkin tidak berkenan di media sosial. Nah, di media sosial sendiri Pak Prof, sebaiknya dari kan menjadi contoh dan teladan begitu, apalagi seorang pejabat dan pemimpin di Indonesia begitu. Sebaiknya seperti apa sih Pak Prof kalau berkehidupan begitu di media sosial atau digital bagi para pejabat publik ini Pak Prof? Ya, jadi harus diketahui bahwa sekarang itu tidak ada yang tersembunyi hidup ini sekarang. Saat terbuka di zaman media sosial, di zaman digital ini juga kita bisa telanjang. Orang bisa menelusuri apa yang kita punya. Apalagi kalau itu dipamerkan. Dan sekarang memang cenderung untuk seperti itu. Mereka berbangga-bangga dengan kemewahan. Nah, itu kan ada dalam Al-Quran juga, mereka berbangga-bangga dengan harta yang diperoleh. Nah, itu ada disebut dengan wailul likulli humajatil lumaja alladzi jama'a malan wa adada. Yaitu mereka yang selalu mengumpulkan uang, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, bangga mereka dengan harta yang diperoleh. Padahal harta itu akan menjadi beban dia di akhirat kelak. Ya. Ketika kita bertemu dengan Allah, nah di sanalah kita akan menyesali apa yang sudah kita perbuat di dunia. Saya banyak baca Al-Quran itu, fala tagurrannakumul hayatad dunya, jangan kamu terpedaya, tergiur oleh harta kekayaan dunia. Apalagi yang namanya pejabat, amanah itu sesuatu yang sangat harus diperhatikan. Hifzul amanah, menjaga amanah. Tapi ya sekarang yang namanya hifzul amanah itu tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ya. Mereka terbawa oleh gelombang arus kemewahan, konsumerisme, dan juga arus tantangan-tantangan hidup yang dalam agama disebut laibun walahun, permainan dan senda gurau. Saya kira kita lanjutkan nanti. Ya, baik Pak Prof. Artinya memang poin pentingnya sebagai pejabat atau pemimpin di Indonesia itu juga bukan mengenai pemameran begitu, memamerkan harta kekayaan, namun lebih bagaimana ia menjadi pemimpin yang baik dan mengemban amanah dengan baik. Pak Prof, terkait dengan pejabat bergaya hidup mewah ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMu dan kita masih membahas mengenai pejabat bergaya hidup mewah. Tadi Prof. Dadang juga sudah sampaikan contoh-contoh atau teladan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nah, Pak Prof, mengenai pejabat bergaya hidup mewah atau dari pemimpin begitu. Kalau dari Muhammadiyah sendiri seperti apa sih Pak Prof memperlihatkan kepemimpinan dengan gaya Muhammadiyah yang tetap elegan dengan harta kekayaannya masing-masing begitu Pak Prof? Ya, Muhammadiyah kan sebuah organisasi ya. Organisasi Islam, organisasi dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kan kekayaan dan bermewah ria ya. Sehingga orang-orang Muhammadiyah itu cenderung untuk hidup sederhana. Kita ingin meniru yang namanya Kangjeng Nabi Muhammad. Meniru orang-orang salafi dulu ya, orang-orang para pendahulu kita, salafus saleh kita. Kita ingin meniru para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang zuhud ya. Untuk tidak hidup berlebih-lebihan. Hidup mewah itu adalah hidup berlebih-lebihan. Biasanya orang yang hidup mewah itu ialah hidup yang mudah mencari uang.
kemudahan itu bisa jadi jalan halal atau bisa jadi jalan haram. Tetapi walaupun kita dari jalan halal, tetap kita harus mengkondisikan, mengendalikan nafsu kita. Ya, dimana tidak semua apa yang kita inginkan harus terwujud. Tidak semua apa yang kita punya harus diperlihatkan kepada orang. Ya. Kita tahu bahwa di negara Indonesia ini kan bermacam-macam masyarakat. Ada yang sangat miskin sekali. Bahkan mereka tidak punya uang sepeser pun pada hari itu. Sementara kita memperlihatkan di expose kehidupan kita yang super mewah. Mobil mewah, baju mewah, tas juga yang harganya miliaran. Nah, itu kan membuat orang sakit ya, hatinya itu. Artinya di sini orang-orang miskin itu pasti dia mengatakan, jangankan aku hidup seperti itu, untuk makan sehari-hari juga susah. Nah, inilah mungkin yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, sikap empati, sikap menahan diri untuk tidak expression tidak mengumbar ekspresi-ekspresi, mengumbar kemauan-kemauan, mengumbar syahwat-syahwat, sehingga melahirkan ketidakenakan di kalangan pihak lain. Saya kira kalau di negara-negara lain yang tingkat kemiskinannya rendah ya wajar. Tapi kalau untuk Indonesia, di mana orang miskin itu sangat luar biasa, buru-buru kecil ya, dan yang bergerak di sektor informal, ini merupakan semacam pengkhianatan ya kepada bangsa ini. Saya kira itu mungkin ya mengenai itu. Baik Pak Prof. Nah, terkait dengan gaya hidup mewah ini Pak Prof, kalau secara umum dan dari sisi misalnya pun begitu dari pemimpin atau pejabat publik terkait gaya hidup mewah, jika dari sisi mereka memberikan inspirasi begitu untuk kalangan masyarakat seluruhnya begitu, apakah diperbolehkan Pak Prof untuk memberikan inspirasi agar kita semakin lebih bersemangat lagi memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan, dan lebih semangat pula bekerja begitu Pak Prof, lebih giat lagi? Ya, saya kira untuk saya tanyakan kondisi Indonesia ini, gaji itu tidak besar, tunjangan jabatan pun tidak besar. Oleh karena itu ketika ada seorang pejabat memiliki harta kaya yang tinggi dan itu dipamerkan, kan menjadikan pertanyaan dari masyarakat, ini uang dari mana? Oleh karena itu kita setiap tahun diminta para pejabat itu untuk menjelaskan kepunyaan harta kekayaan kita dan asal usulnya, itu LHKP itu. Jadi semacam laporan harta kekayaan kita. Nah, itu harus dijelaskan, dan saya kira laporan-laporan untuk kekayaan itu harus diaudit oleh para petugas pajak, oleh dari kehakiman, dari kejaksaannya diaudit. Itu dari BPK, dari mana dia dapatnya? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Kan ajasnya harus ajas curiga ya pada hal-hal seperti itu. Wajar enggak? Saya yakin bahwa ini kalau diusut banyak orang-orang yang memperoleh harta dengan cara sah, dan banyak pula orang yang memperoleh harta dengan cara tidak sah dan itu dipamerkan. Baik Pak Prof. Itu, seperti itu. Jadi artinya memang harus kembali melihat kondisi masyarakat di Indonesia seperti apa, dan memang juga kita tidak boleh hidup berlebihan, apalagi memamerkan harta kekayaan khususnya bagi para pejabat yang tadi bergaya hidup mewah. Pak Prof, kita kembali dan lanjutkan nanti di catatan akhir pekan TVMU segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU.
Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai pejabat bergaya hidup mewah bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Prof, barangkali bisa memberikan contoh bagaimana pemimpin atau pejabat yang baik dalam Muhammadiyah sendiri, Pak Prof. Jadi agama itu akan mendidik kita. Kalau para pejabat kita semua orang Muhammad itu beragama, pasti dia tahu ada larangan-larangan. Pertama, dilarang israf, hidup berlebih-lebihan, nggak boleh dalam segala aspek. Orang jahat juga kalau berlebih-lebihan dapat ditangkap, dapat balasannya. Saya yakin yang punya kasus sekarang itu pada ditangkap itu kan berlebih-lebihan dalam segala israf. Tuh, sampai orang diusut ya oleh penyusunan keuangan ya, lalu keuangan diusut. Yang kedua, harus menahan diri ya. Imsak, menahan diri. Kita ini dilatih untuk menahan diri. Kalau nafsu kita diekspresikan, dituruti, wah luar biasa, itu akan menjadikan bumerang pada diri kita. Rasakan aja. Kita dilarang oleh Allah untuk menahan diri. Orang yang paling baik itu orang yang bisa menahan diri. Sabar itu menahan diri. Sabar ketika kaya, sabar ketika miskin. Ketika kaya, ketika kita punya harta, tidak dihambur-hamburkan begitu saja, tidak dipamer-pamerkan, yang menjadikan orang panas hati. Nah, ya itu dia yang dilarang. Harus menahan diri. Orang miskin pun menahan diri, jangan punya keinginan untuk merampas harta kekayaan orang lain. Itu menahan diri. Dan yang ketiga, tadi satu jangan berlebihan, kedua harus menahan. Yang ketiga ialah kita yang disebut dengan mendisiplin diri, ya, mengatur diri supaya kita tidak terjerumus kepada jurang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada israf, ada yang kedua itu menahan diri, sabar, dan yang ketiga jangan menghambur-hamburkan harta, ya, jangan menghambur-hamburkan harta, karena itu mubazir. Dan mubazir itu adalah sesuatu, innal mubazirina kanu ihwanus syaiton. Mubazir itu adalah temannya setan. Oleh karena itu berhati-hatilah menggunakan harta kita, karena itu di akhir itu akan ditanya dari mana dia peroleh dan kemana dia gunakan harta itu. Dan itu kita berat sebetulnya ya. Kita kalau punya harta sedikit atau banyak tetap menjadi beban di akhirat. Apalagi harta itu kalau bukan diperoleh dengan cara halal dan tidak dipergunakan dengan cara yang baik. Nah, itu akan jadi beban yang sangat berat. Dan kita baru menyesalnya nanti, bukan sekarang, nanti. Kalaupun sekarang masih muda, itu nanti ketika tua terasa. Kalau sekarang masih hidup, nanti setelah mati terasa. Lau ala hartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, akhirkanlah, undurkanlah ajalku. Kalau engkau mengundurkan ajalku, aku akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Tidak berhidup mewah, tidak menghambur-hamburkan harta, dan mampu menahan diri. Nah, tapi kata Allah, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak ada yang diundurkan kalau sudah datang waktunya, titis tulis diajali, sudah waktunya pulang semua. Apakah itu orang muda, pejabat, hebat juga sama, ya. Saya tanya ya, apa lagi? Baik Pak Prof, untuk para pejabat ataupun pemimpin
Dan juga kita begitu sebagai masyarakat secara umum tentunya harus dan bisa hidup secukupnya dan sederhana, tidak boleh memamerkan harta kekayaan dan harus menjaganya dengan baik tadi sesuai dengan pesan Pak Prof. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof juga bisa kembali memberikan pesan kepada para pemirsa di rumah khususnya mengenai hidup yang baik, bukan hidup yang mewah tadi. Silakan Pak Prof. Ya, jadi para pemirsa semua, pertama kepada pemerintah yang punya wewenang untuk mengontrol rakyat termasuk para pejabat, silahkan pergunakan kekuasaan itu untuk mengontrol. Jangan sampai terjadi korupsi yang merajalela, dibiarkan, dan kita menjadi negara yang terkorup di dunia, kan malu. Indeks korupsi kita makin lama makin tinggi. Saya kira ini menjadi catatan kita. Gunakanlah kekuasaan itu untuk tadi mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, yang sesuai dengan aturan dan hukum negara. Yang kedua, kepada masyarakat, jika Anda dianugerahi oleh Allah harta kekayaan yang banyak, bersyukurlah pada Allah, gunakanlah untuk kebaikan, jadikanlah untuk simpanan nanti, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Gunakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, harta itu untuk kepentingan nanti di akhirat. Tapi silahkan gunakan juga untuk mencukupi kehidupanmu di dunia. Jadi ini perintah Allah untuk menggunakan sebaik-baiknya rezeki dan harta yang diperoleh oleh kita, hasil usaha kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara yaitu menggunakan, membelanjakannya ke arah yang lebih baik. Bagus-bagus kalau dipakai untuk amal jariah. Dan tolonglah saudara-saudara kita yang kekurangan agar mereka pun bisa merasakan nikmat karunia maupun merasakan apa yang sudah kita berikan kepada mereka, sehingga mereka bersyukur dan mendoakan kita supaya selalu sehat, selamat. Saya kira itu, Neng, hari ini. Baik, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan dan Pak Prof tadi sudah sampaikan mengenai hidup yang baik, bukan hidup yang mewah ya. Pak Prof tadi menyampaikan bahwa maupun meskipun pemimpin ataupun pejabat dan kita sebagai masyarakat secara umum harus bisa memberikan yang terbaik begitu dan menjaga rezeki yang Allah terima. Jikapun memang Allah memang sudah cukupkan begitu rezekinya, sudah disiapkan begitu ya Pak Prof. Pak Prof, terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan hari ini. Semoga sehat selalu dan terus memberikan kebermanfaatan untuk pemirsa di rumah. Ya, pemirsa terima kasih juga telah menyaksikan catatan akhir pekan TVmu. Tadi sudah dengan tema pejabat bergaya hidup mewah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan catatan akhir pekan TVmu setiap pekannya Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.